Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky Ardana dengan NIM 1122358 dari mata kuliah Teknik Penulisan Bahasa Indonesia kelas A1. Jadi kali ini saya akan membahas sebuah penelitian yang sangat menarik dan relevan, terutama di era digital seperti sekarang. Jadi judul jurnalnya itu adalah identifikasi proses yang mempengaruhi kemampuan pemrograman mahasiswa baru tanpa pengalaman pemrograman, yang ditulis oleh Khairunisa Afandi dan Tony Dwi Susanto dan dipublikasikan pada Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi tahun 2021. Jadi latar belakang dari jurnal tersebut itu adalah di era evolusi teknologi, kemampuan pemrograman sudah menjadi literasi baru yang harus dikuasai oleh para mahasiswa. Tetapi faktanya, tidak semua mahasiswa memiliki dasar pengetahuan pemrograman. Terlebih lagi, sejak pandemi COVID-19, pembelajaran harus dilakukan secara daring atau online, yang tentu saja menambah tantangan tersendiri. Jadi pertanyaan dari jurnal tersebut adalah, bagaimana cara mahasiswa baru yang belum pernah belajar coding bisa sukses menguasai materi pemrograman secara online? Kemudian tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengidentifikasi proses belajar mahasiswa baru yang belum punya pengalaman coding, tetapi dapat berhasil memperoleh nilai sangat memuaskan pada mata kuliah pemrograman. Di sini, penulis juga ingin menemukan faktor apa saja yang mendukung mereka dalam meningkatkan kemampuan pemrograman. Kemudian, metode penelitian. Jadi, peneliti menggunakan metode visual etnografi. Bagaimana caranya? Jadi, mereka itu melakukan observasi dengan cara mahasiswa mengirimkan foto belajar setiap hari yang kemudian dilanjutkan dengan wawancara mendalam. Penelitian ini dilakukan selama 4 minggu atau 1 bulan. Kemudian selain itu, peneliti juga melakukan triangulasi data melalui survei dan wawancara dengan pakar pendidikan untuk memastikan hasilnya itu lebih akurat. Kemudian hasil dari penelitian tersebut adalah diketahui bahwa ternyata mahasiswa yang sukses belajar coding punya kebiasaan yang hampir sama. Mereka itu belajar rata-rata selama 4-7 jam per hari. Kemudian juga sebagian besar mahasiswa lebih suka menyelesaikan tugas secara individu. Hal tersebut untuk menghindari plagiarisme dan live coding dadakan dari dosen. Mereka juga aktif mencari referensi di internet seperti Stack Overflow, Geek4Geeks, atau latihan soal di HackerRank. Kemudian ada hal menarik juga, yaitu kebiasaan belajar mandiri ini juga sangat membantu meningkatkan kemampuan berpikir logis. Mereka juga lebih terlatih memecahkan masalah sendiri, meskipun masih banyak tantangan dalam proses belajar daring atau online. Banyak mahasiswa juga mengeluhkan sulitnya bertanya kepada dosen atau teman karena keterbatasan interaksi. Belum lagi masalah teknis seperti sinyal yang terputus. Kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan kemampuan pemrograman, para mahasiswa baru perlu diberikan banyak tugas individu yang memaksa mereka untuk berpikir logis. Mereka juga butuh sering latihan soal dan aktif mencari referensi sendiri. Dengan begitu, kemampuan problem solving mereka akan meningkat meskipun pembelajaran dilakukan secara online atau daring. Baik, sebagai penutup, penelitian ini juga memberikan insight penting bagi pengajar, yaitu dengan memberikan tugas-tugas yang menantang bagi para mahasiswa, dorongan mahasiswa untuk berpikir mandiri, dan arahkan mereka memanfaatkan sumber belajar online yang ada. Meskipun pembelajaran daring itu penuh dengan tantangan, kreativitas mahasiswa dan dukungan dosen juga bisa meningkatkan proses belajar tetap efektif. Jadi sekian review jurnal kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk kawan-kawan semua yang sedang belajar pemrograman. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.